baik, kita mulai saja presentasi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Yusuf Ali SSI MKom selaku dosen pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Tidak lupa juga kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Terima kasih sudah datang di pagi hari ini untuk menyempatkan waktunya untuk datang pada mata kuliah. Di sini kami kelompok 13 yang akan membahas tentang KKM dan penilaian dalam pembelajaran SD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmaisanti dengan NIM 2209809 serta rekan saya ada Teh Dinda Bella Rusdina dan Putri Anastasia dengan NIM 2200524. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan, yang pertama ada pengertian KKM, fungsi dan tujuan. Yang kedua ada penetapan KKM dalam kurikulum. Yang ketiga ada jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran. Dan yang keempat komponen-komponen penilaian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fungsi dan tujuan yang akan dibahas oleh penulis. Padanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian fungsi dan tujuan dari KKM. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari KKM itu apa sih? Kriteria minimal. Betul. Jadi KKM itu kriteria ketuntasan minimal, yang dimana KKM ini kriteria ketuntasan minimal adalah nilai batas minimal atau nilai yang paling rendah yang harus dicapai oleh siswa untuk dinyatakan telah menguasai kompetensi dasar pada suatu mata pelajaran. Nilai ini ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan tingkat kompleksitas materi, kemampuan rata-rata siswa, serta sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Adapun fungsi menurut Amirono dan Daryanto pada tahun 2016, beliau menyatakan bahwa terdapat 6 fungsi KKM. Yang pertama, KKM berfungsi menjadi acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan KD suatu mata pelajaran. Yang kedua, KKM menjadi acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pelajaran. Dan yang ketiga, KKM menjadi target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang keempat, KKM menjadi salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dan terakhir, KKM menjadi sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua atau wali murid. Dan yang keenam, setelah kita mengetahui pengertian dan fungsi dari KKM sendiri, kita merumuskan 6 tujuan KKM dalam pembelajaran. Yang pertama, ada menetapkan standar minimum pencapaian. KKM bertujuan untuk menentukan batas minimal kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran. Penetapan KKM ini memberikan standar yang jelas tentang tingkat penguasaan yang dianggap memadai oleh satuan pendidikan. Pada poin ini, KKM memastikan siswa yang mencapai atau melampaui standar tersebut dapat dinyatakan tuntas dalam pembelajaran. Sementara, siswa yang belum mencapainya akan diberikan kesempatan untuk peningkatan pemahaman melalui program pengayaan. Dan yang kedua, ada mendorong peningkatan kompetensi siswa. Nah, pada poin ini, salah satu tujuan utama KKM adalah untuk memotivasi siswa agar mencapai target kompetensi tertentu. Dengan adanya KKM ini, siswa didorong untuk belajar lebih semangat lagi dalam agar mencapai standar yang telah ditetapkan. Nah, guru juga diarahkan untuk merancang pembelajaran yang berfokus pada pencapaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang ditetapkan dalam kurikulum. Selain itu juga, KKM berperan dalam membantu guru mengidentifikasi kebutuhan siswa yang berbeda-beda, sehingga siswa yang belum mencapai kompetensi dapat diberikan bimbingan yang lebih intensif
Sementara siswa yang sudah melampaui target atau sudah mencapai nilai yang telah ditetapkan dapat diberikan pengayaan. Lalu yang ketiga ada sebagai tolak ukur penilaian. KKM menjadi acuan utama dalam proses evaluasi hasil belajar. Nah, dengan adanya KKM ini, guru bisa menilai apakah seorang siswa tersebut telah mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran atau belum. Nah, jika siswa belum mencapai KKM, guru dapat memberikan evaluasi lanjutan atau program remedial agar siswa tersebut dapat memperbaiki pencapaiannya. Nah, bagi siswa yang telah mencapai KKM atau telah melampauinya, program pengayaan dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka. Tujuan yang keempat ada panduan dalam perencanaan pembelajaran. Pada poin ini, KKM bertujuan sebagai panduan bagi guru dalam merancang dan menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus memperhatikan KKM yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran diarahkan untuk mencapai standar minimal tersebut. Hal ini mencakup pemilihan metode pengajaran, bahan ajar, serta strategi evaluasi yang tepat agar kompetensi yang ditargetkan dapat dicapai oleh seluruh siswa. Guru dapat merencanakan variasi pendekatan yang interaktif seperti pembelajaran kooperatif, berbasis proyek, atau berbasis masalah seperti PBL, PBL. Tujuannya untuk mendukung pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KKM. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pada poin ini, KKM bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, baik di tingkat individu maupun di tingkat satuan pendidikan. Penetapan KKM di setiap mata pelajaran memberikan panduan bagi sekolah dan guru untuk secara bertahap meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang awalnya menetapkan KKM di bawah target nasional dapat berusaha untuk meningkatkan standar pencapaian mereka secara bertahap, sehingga sesuai dengan atau melampaui target nasional. Dan tujuan yang terakhir adalah menciptakan transparansi dalam penilaian. Nah, pada tujuan ini, salah satu aspek penting dari tujuan KKM, karena dengan adanya tujuan ini, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui standar minimal yang harus dicapai oleh siswa. Selain itu, KKM juga memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara akuntabel, di mana setiap siswa dinilai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Informasi ini kemudian dapat diakses dengan mudah oleh orang tua dan siswa melalui laporan hasil belajar atau LBH sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik. Next. Nah, yang selanjutnya ada prosedur penetapan KKM. Penetapan KKM dilakukan melalui musyawarah dewan guru dan harus disahkan oleh kepala sekolah. Aspek utama yang dipertimbangkan dalam penyusunan KKM adalah karakteristik siswa, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu KKM, fungsi tujuan, dan prosedur penetapan KKM-nya, kita menyusun langkah-langkah penyusunan KKM, yang dimana terdapat 7 langkah-langkah penyusunan. Yang pertama ada menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran tiap kelasnya. Nah, langkah yang pertama ini adalah langkah untuk mengidentifikasi seberapa banyak KD yang terdapat dalam setiap mata pelajaran dan setiap kelas. Kompetensi dasar ini menjadi dasar utama penetapan KKM karena setiap KD harus dinilai sejauh mana siswa tersebut dapat menguasainya. Yang kedua ada menentukan nilai untuk setiap aspek atau komponen yang cocok dengan keahlian masing-masing aspeknya. Nah, pada langkah ini, setelah kita mengidentifikasi KD, guru menentukan bobot atau nilai yang sesuai untuk aspek penilaian, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bobot ini disesuaikan dengan tingkat pentingnya masing-masing aspek dalam penguasaan kompetensi dasar yang diajarkan. Misalnya, jika dalam satu KD lebih menekankan aspek keterampilan, maka aspek ini akan memiliki nilai yang lebih besar dari aspek lainnya. Selanjutnya yang ketiga, semakin kompleks atau semakin sukar KD, maka nilainya semakin rendah. Dan
seterusnya, semakin gampang KD maka nilainya semakin besar. Artinya, KD yang dianggap lebih sulit atau lebih kompleks akan diberi nilai KKM yang lebih rendah karena membutuhkan usaha yang lebih besar dari siswa untuk mencapainya. Sebaliknya, jika KD tersebut dianggap lebih mudah, KKM akan ditetapkan lebih tinggi. Guru harus secara cermat mempertimbangkan tingkat kesulitan materi ini untuk memastikan KKM yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai oleh siswa. Langkah selanjutnya ada semakin tinggi fasilitas maka nilainya akan semakin tinggi atau aspek daya dukung fasilitas. Nah, pada langkah ini daya dukung atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dapat mempengaruhi penentuan KKM. Dengan adanya fasilitas lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi yang memadai dapat menetapkan KKM yang lebih tinggi karena siswa memiliki lebih banyak sumber daya untuk membantu mereka belajar. Sebaliknya, jika fasilitas terbatas, maka KKM harus disesuaikan dengan keadaan tersebut. Yang kelima, ada semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake, maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, aspek intake ini mengacu pada kemampuan awal siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Siswa dengan kemampuan awal yang tinggi atau intake yang tinggi cenderung dapat mencapai kompetensi yang lebih baik, sehingga KKM untuk mereka bisa ditetapkan lebih tinggi dari yang lain. Namun, jika intake siswa rendah, maka KKM perlu disesuaikan agar tetap sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang keenam, ada menjumlah nilai setiap komponen, kemudian dipecah 3 untuk memastikan KKM setiap KD-nya. Nah, setelah nilai untuk setiap aspek ditentukan, mulai dari aspek kompleksitas, daya dukung, dan impact, semua nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi 3 karena terdapat 3 aspek utama yang dinilai. Setelah itu menghasilkan KKM untuk setiap KD yang dimana dapat memastikan bahwa setiap kompetensi dasar memiliki KKM yang tepat berdasarkan kesulitan dan kondisi pembelajaran. Dan langkah yang terakhir, kita ada menjumlahkan semua KKM KD, lalu dipecah dengan jumlah KD untuk memastikan KKM dia mata pelajarannya. Nah, pada poin terakhir ini, semua KKM dari setiap KD dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total KD dalam mata pelajaran tersebut untuk menentukan KKM rata-rata dari seluruh mata pelajaran. Nilai ini akan menjadi acuan minimal untuk menentukan apakah siswa tersebut telah menguasai kompetensi dasar dalam mata pelajaran yang telah ditentukan. Dan poin terakhir dari penentuan KKM kurikulum itu yang terakhir ada implementasi dan konteks kurikulum. Nah, jadi di kurikulum 2013 KKM ini digunakan langsung untuk menentukan kelulusan siswa. Namun di kurikulum Merdeka istilah ini diganti menjadi KKTP atau kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih fokus pada penilaian formatif dan kontinu. Penetapan KKM ini tidak hanya sekedar formalitas, tapi juga merupakan strategi efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan capaian belajar siswa sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada SPP yang telah menyampaikan pemaparannya. Untuk selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran yang mencakup penilaian formatif dan penilaian sumatif akan disampaikan oleh kepala SMA. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran. Jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran itu ada 2 ya teman-teman. Ada yang penilaian formatif dan sumatif. Nah, kalau penilaian formatif itu penilaian yang bertujuan untuk memantau atau memperbaiki proses pembelajaran, yang dimana itu akan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajarannya. Kemudian
Tujuan dari penilaian formatif itu dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Contohnya, melakukan observasi perilaku dari peserta didik, kemudian memberikan proyek atau tugas yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga itu diskusi kelas atau berkelompok yang dapat berupa presentasi, kuis singkat, ataupun lembar refleksi dan juga tugas sekolah. Nah, fungsi dari penilaian formatif ini yaitu untuk mengidentifikasikan apakah siswa sudah menguasai pembelajaran secara menyeluruh atau hanya sebagian saja. Yang kedua, fungsi dari penilaian formatif yaitu sebagai bahan evaluasi apakah materi yang diajarkan ini sudah sesuai kapasitas dan keterampilan siswa atau belum, untuk memantau kemajuan proses belajar mengajar. Dan penilaian formatif juga dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru dan siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Yang kedua, dari jenis penilaian itu ada penilaian sumatif. Berbeda dengan formatif, kalau sumatif ini samanya itu untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Namun bedanya kalau penilaian sumatif itu tingkat penguasaan peserta didiknya ini secara global dari unit atau bab atau juga kompetensi yang telah dipelajari. Nah, penilaian sumatif dilaksanakannya pada akhir proses pembelajaran atau pada akhir semester seperti itu. Terus penilaian sumatif juga bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan murid terhadap materi yang sudah diajarkan secara satu semester. Contohnya yaitu tes lisan, UTS, UAS, demonstrasi, praktek, uji kompetensi, dan lain-lainnya. Nah, fungsi dari penilaian sumatif itu sebagai alat ukur hasil pembelajaran siswa secara kuantitatif, sebagai penentu apakah siswa layak untuk naik ke jenjang kelas berikutnya atau tidak. Kemudian sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran yang digunakan dalam satu semester atau periode tertentu. Dan yang terakhir untuk mengukur pemahaman dan kompetensi akademik peserta didiknya. Selanjutnya ada komponen penilaian. Nah, dalam komponen penilaian ini mencakup dua hal, yaitu aspek yang dinilai dan juga teknik penilaian. Kita akan bahas aspek yang dinilai terlebih dahulu. Aspek yang dinilai dalam penilaian itu ada tiga, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan itu berupa pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan, seperti fakta, konsep, dan teori. Pengetahuan ini diukur melalui tes atau tugas yang menguji daya ingat dan pemahaman siswa. Yang kedua, aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu secara praktis. Misalnya, membuat proyek, mengoperasikan alat, atau menyelesaikan tugas-tugas praktek. Dan yang terakhir itu ada sikap. Nah, sikap ini yang dinilai itu bagaimana siswa berperilaku, berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan teman kelasnya, bersosialisasi dengan gurunya, dan menunjukkan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, gotong royong, tanggung jawab, dan lain-lain. Selanjutnya, pada teknik penilaian ini ada 6. 3 yang pertama itu ada tes tulis. Tes tulis itu jenis tes di mana soal dan jawabannya itu disampaikan dalam bentuk tulisan. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas yang diberikan secara tertulis. Contohnya soal esai, pilihan ganda, seperti itu. Yang kedua ada tes praktik. Tes praktik ini penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Tes praktik ini meminta siswa untuk melakukan pekerjaan yang bersifat fisik berdasarkan hasil pengamatan gurunya. Yang ketiga itu ada pengamatan atau observasi. Observasi itu digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau situasi tertentu melalui indera, baik indera pendengaran ataupun indera peraba dan indera-indera lainnya. Proses ini melibatkan penerimaan dan penafsiran rangsangan dari indera yang tadi, sehingga individu dapat memahami dan memberi arti pada apa yang telah diamatinya. 3 yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara itu suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih, yang dimana informasi yang didapatkan itu dari narasumber. Kemudian yang kelima ada proyek. Nah, proyek itu kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut diselesaikan melalui tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penyajian produk. Yang terakhir dari teknik penilaian itu ada portofolio. Portofolio itu merupakan kumpulan dokumen yang mencakup hasil kerja,
prestasi ataupun pengalaman profesional seorang guru atau kelompok. Nah, dari semua teknik penilaian ini didapatkan instrumen untuk melakukan penilaian, yang dimana instrumen penilaian tersebut harus valid, reliable, dan sesuai dengan indikator pembelajaran yang diukur. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih para Nadila yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kami membuka untuk 3 penanya. Silakan. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofia Manifasa. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 13. Nah, jadi kan ketika melihat KKM itu tidak semua siswa itu langsung ada yang termotivasi, tapi juga ada yang tertekan, terbebani. Nah, menurut kelompok 13, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar siswa itu lebih termotivasi dan semangat dalam belajar setelah mengerjakan tugasnya? Terima kasih. Mau. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lara Sari dengan nomor 49188. Izin bertanya kepada kelompok 13. Pertanyaannya, berdasarkan pemaparan kelompok yang telah dijelaskan oleh kelompok 13, terdapat langkah-langkah penyusunan KKM. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat penyusunan pernah ditemukan kendala? Terus kendala apa? Bagaimana cara meminimalisir agar kendala tersebut tidak terjadi? Atau ketika kendala tersebut telah terjadi, solusi apa yang harus dilakukan untuk dapat mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Aisy Nur Fariza dengan NIM 2209112. Saya mau bertanya, apakah di kurikulum Merdeka ini semua sekolah menerapkan KKM? Dan jika tidak, apakah ada perbedaan signifikan dalam pencapaian belajar siswa di sekolah yang menerapkan KKM dengan yang tidak menerapkan KKM? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, izinkan kelompok kami untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Teh Salsaila yang akan dijawab oleh Teh Tidak. Silakan. Terima kasih. Izinkan untuk mengulang pernyataan dan pertanyaannya, yaitu ketika melihat KKM di sekolah itu tidak semua siswa akan termotivasi, tapi ada juga yang tertekan. Nah, menurut kelompok 13, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi tekanan yang dirasakan siswa terkait KKM, itu guru harus melakukan pendekatan yang lebih inklusif gitu. Misalnya, guru tuh memberikan penghargaan terhadap pencapaian siswa, sekecil apapun pencapaiannya diberikan penghargaan. Penghargaan itu nggak harus berupa barang, tapi juga bisa sebagai apresiasi gitu ke siswanya. Kemudian penghargaan ini dilakukan itu di dalam pembelajaran. Jadi guru juga fokusnya ke prosesnya, bukan ke hasil belajar siswanya. Kemudian guru juga menyediakan dukungan emosional dan sosial yang tepat, seperti guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat gitu. Jadi anak tuh nggak yang terlalu ambis, tapi mereka juga berusaha untuk mendapat hasil atau nilai yang tinggi gitu, yang sesuai dengan KKM-nya. Nah, tujuan dari yang tadi saya sudah sebutkan itu bukan hanya untuk mencapai KKM, tapi juga dapat membuat siswa lebih termotivasi, lebih berkembang dalam pembelajarannya secara akademis dan emosional. Jadi siswa bisa belajar dengan motivasi yang kuat tanpa tekanan yang berlebihan. Bagaimana, Safira? Iya, makasih. Oke, baik, terima kasih untuk Dinda yang telah menjawab pertanyaan dari Teh Salsaila. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Teh Laila Sari akan dijawab oleh Teh Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Laila. Sebelumnya izin mengonfirmasi ya, pertanyaannya itu berdasarkan pemaparan kelompok 13 dijelaskan bahwa terdapat langkah-langkah penyusunan KKM. Nah, apakah pada saat penyusunan ini terdapat ditemukan kendala, lalu kendalanya apa? Dan bagaimana cara meminimalisir kendala tersebut agar tidak terjadi? Atau ketika memang kendala tersebut sudah terjadi atau sudah biasa terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi untuk kendala dalam penyusunan KKM sendiri itu pasti ada ya, kendala atau tantangan atau kesulitan dalam penyusunannya. Nah, mungkin kendalanya itu
materi pelajaran yang sulit, dan waktu yang terbatas seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, untuk meminimalisir agar kendala tersebut tidak terjadi, bisa dilakukan mengukur kemampuan siswa sebelum belajar. Guru bisa melakukan tes awal atau quick test. Nah, hasilnya nanti akan membantu guru dalam menetapkan KKM yang sesuai dengan kemampuan mayoritas siswa, sehingga tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Yang kedua, bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi tidak hanya menggunakan fasilitas yang ada saja di sekolah, tetapi bisa menggunakan materi digital atau belajar di luar kelas atau belajar sekolah alam atau bahkan menggunakan benda-benda sederhana sebagai alat pembelajaran. Dan yang ketiga, penyederhanaan materi yang sulit. Nah, materi yang sulit ini bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Guru bisa menggunakan metode belajar yang lebih interaktif seperti diskusi atau praktik langsung atau menggunakan strategi-strategi yang belum pernah diterapkan di pembelajaran. Dan yang selanjutnya bisa menggunakan pembagian tugas dan kolaborasi. Nah, agar penyusunan KKM lebih efisien, guru bisa bekerja sama dalam tim guru. Dengan cara ini, setiap guru bertanggung jawab untuk mata pelajaran tertentu dan dapat lebih fokus pada mata pelajaran tersebut. Kolaborasi ini juga bisa menghemat waktu dan memastikan KKM yang disusun itu tepat. Dan yang terakhir bisa menggunakan remedial atau pengayaan pada siswa. Jika KKM terlalu sulit bagi sebagian siswa, guru bisa memberikan kelas remedial atau bimbingan tambahan kepada siswa tersebut. Nah, siswa yang sudah mencapai KKM, seperti yang sudah disampaikan, bisa diberikan pengayaan agar mereka bisa belajar lebih lanjut dan tidak bosan. Apakah cukup, Teh Laila? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada guru yang sudah menjawab pertanyaan dari anak saya. Nah, untuk yang terakhir saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Agisni, yaitu di kurikulum mereka semua sekolah menerapkan KKM. Jika tidak, apakah ada perbedaan signifikan dalam pencapaian belajar siswa di sekolah yang menerapkan KKM dengan yang tidak? Menurut yang sumber yang saya temukan, ternyata tidak semua sekolah itu menerapkan penilaian KKM. Tapi KKM ini sendiri bisa diganti dengan penilaian yang lain, yaitu KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, apa sih perbedaan dari KKTP dan KKM ini? Nah, untuk KKM sendiri itu yakni digunakan untuk menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan patokan angka absolut seperti misalkan angka 75 atau 80 seperti itu. Dan untuk KKTP sendiri ini lebih fokus pada deskripsi khusus tentang kemampuan dan keterampilan yang dikuasai siswa. Indikator ketercapaiannya itu pada KKTP terbentuk deskripsi konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang dikuasai siswa. Nah, untuk selanjutnya, manfaat dari KKTP itu sendiri yakni memberikan penilaian yang lebih objektif karena menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk membahas tentang apakah ada perbedaan signifikan dalam pencapaian belajar siswa di sekolah yang menerapkan KKM dengan yang tidak itu ada pada beberapa poin. Yang pertama ada deskripsi detailnya. Untuk penjelasannya, di sekolah yang menggunakan KKTP dapat memberikan deskripsi detail tentang kemampuan dan keterampilan siswa, sehingga lebih mudah untuk membedakan antara siswa-siswa yang memiliki nilai sama. Sedangkan untuk KKM hanya menggunakan angka absolut, sehingga sulit untuk membedakan antara siswa-siswa yang memiliki nilai sama. Jadi lebih fleksibel untuk KKTP dibandingkan KKM. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu dilihat dari fleksibilitas penilaiannya. Nah, sekolah yang menggunakan KKTP dapat menyesuaikan penilaian dengan kebutuhan dan karakteristik siswa secara individual. Untuk yang terakhir itu dilihat dari analisis dan refleksinya. KKTP ini sendiri akan digunakan sebagai bahan analisis dan tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Jadi, meskipun KKM
masih digunakan pada sekolah-sekolah yang ada, namun mungkin KKTP ini lebih fleksibel dalam hal menilai kemampuan untuk memberikan detail kebutuhan siswa. Terima kasih. Apakah cukup, Mbak Alis? Baik. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.